Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim, apa kabar? Alhamdulillah kita kembali lagi di program Satu Kisah Sahabat bersama Ustadz Bani Hasyim. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kita akan melanjutkan ya Ustadz tentang Utsman bin Affan. Apa sih sifat beliau yang kita bisa teladani kecuali kan kita udah bahas nih masalah pemalunya beliau nih. Apalagi nih Ustadz? Ya, Mas Tariq dan para pemirsa Sobat Muslim Satu Kisah Sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Kita berjumpa lagi dalam kisah sahabat yang mulia yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu warḍah. Beliau adalah sosok pribadi yang sering disebut mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan paling mirip secara karakter. Beliau dijuluki sebagai sahabat yang sangat pemalu, sampai-sampai malaikat pun segan dan sungkan kepadanya. Maka Rasul pun jadinya sungkan. Malaikat sungkan, apalagi Rasulullah SAW. Kalau sifat pemalu ini mungkin agak sulit kita teladani ya. Karena itu karakter bawaan gitu Mas Tariq. Kita mau malu-malu jadi kelihatannya kayak malu-malu kucing gitu. Karena memang ada orang yang karakternya memang dia pemalu, mungkin lebih ke introvert misalnya. Tapi ada orang yang karakternya dia frontal dan seterusnya gitu. Tapi banyak sifat-sifat Utsman ibn Affan yang bisa kita teladani, seperti misalnya kecintaannya terhadap Al-Quran. Wah, itu luar biasa. Beliau adalah satu di antara sedikit sahabat itu yang mampu mengkhatamkan Quran setiap malam. Bahkan bukan hanya setiap malam, dalam satu rakaat. Insya Allah. Jadi sholat witir, ada yang mengatakan sholat qiyamul lail, satu rakaat itu bisa khatam 30 juz. Satu rakaat. Berarti kalau witirnya 3 rakaat, 3 kali khatam. Tapi rakaat witirnya 1 rakaat aja. Oh, alhamdulillah. Jadi beliau misalnya sholat qiyamul lail beberapa rakaat misalnya ditutup dengan witir, dengan 1 rakaat witir. Tapi 1 rakaat witir itu 30 juz. Masya Allah. Saya juga kadang sholat witir 1 rakaat, tapi juga 3 qul aja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 qul. Beliau sangat cinta, luar biasa. Itu gimana cara bacanya tuh? Ya memang cepat, pop gitu. Mungkin kalau teman-teman yang terbiasa menghafal Quran, mereka suka khataman Quran itu 1 kali jalsah, 1 kali duduk, memang bacanya cepat. Kita yang tidak terbiasa baca Quran, begitu dengar tuh kadang-kadang nggak ketangkep gitu. Baca apa nih gitu. Sampai kadang sebagian orang begitu, meskipun dia ikuti dengan mushaf gitu, ketinggalan gitu. Tapi buat mereka yang terbiasa baca Quran, dia bisa nangkep gitu. Jadi memang bacanya cepat. Bukan bacanya Bismillahir, itu sampai pagi subuh juga belum tentu kelar ya. Jadi bacanya cepat. Ini menunjukkan beliau betapa cintanya dengan Al-Quran, sehingga menjadikan Quran itu bacaan yang tak pernah beliau lepas dan tinggal dalam sholat witirnya sampai 30 juz. Ya. Karena memang seorang muslim mestinya gitu, selalu terpaut dengan Al-Quran. Apalagi misalnya bulan Ramadan ya, Masya Allah ya. Dan Ramadan itu kemuliaannya adalah dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ngaku ingin memuliakan Ramadan, muliakanlah Quran. Jadi kalau kita ingin sukses di Ramadan, maka selalulah berdampingan dengan Al-Quran. Nah itu pertama. Yang kedua, kenapa Utsman mengkhatamkan 30 juz dalam 1 malam atau 1 rakaat witir itu? Menunjukkan bahwa Utsman ibn Affan itu kalau beramal nggak setengah-setengah. Jadi kalau beliau itu misalnya baca Quran cuma 5 juz, kok kayak nanggung gitu. Al-Quran kan 30 juz, kenapa cuma 5 juz gitu? Baca 10 juz, kok cuma 10 juz? Al-Quran kan 30 juz, baca sekelar semua langsung gitu. Kalau kita justru kebalikannya. Kalau bisa dipartisi, kenapa nggak dipartisi aja gitu ya. Al-Quran 30 juz, ya tapi kan terdiri dari berbagai banyak juz. Kita baca sejuz aja dulu gitu. Kita lebih seneng nyicil gitu. Utsman karakternya nggak begitu. Kalau bisa semua, kenapa harus nyicil gitu? Seperti kasus yang pernah kita ceritakan kan, membeli sumur Raumah Yahudi itu kan. Beliau kalau bisa langsung bayar sekaligus, cuman sih dia kan nggak ngasih kan. Jadi separuh dulu, setelah itu baru dibeli semuanya langsung. Dan ketika beliau beli itu, beliau nggak pilih-pilih. Kalau kita kan, mohon maaf ya, misalnya Masya Allah kita berterima kasih ada saudara kita yang bersedekah, misalnya buka warung, rumah makan, dia nggak gratis full. Jadi beberapa kalangan tertentu gratis misalnya. Yang ini setiap namanya bulan Agustus gratis misalnya. Tapi bulan September bayar lagi gitu kan. Itu juga Masya Allah luar biasa gitu. Cuman Utsman nggak begitu karakternya. Kalau emang gratis, semua gratis. Mau Agus, mau Budi, mau Sulaiman, mau siapa kayak gratis semuanya gitu. Karakter Utsman itu begitu. Jadi kalau beramal itu
nggak mau setengah-setengah. Hmm. Ya, Masya Allah ya. Ini mungkin bisa kita teladani ya, meskipun tidak dalam semua aspek kita bisa mampu, tapi kalau melakukan sesuatu jangan setengah-setengah. Kalau bisa kita selesaikan hari ini, selesaikan hari ini. Kenapa mesti ditunda untuk esok? Gitu. Belum tentu umur kita nyampe ke esok hari. Nah, ini mungkin bisa kita teladani, teman-teman, para pemirsa Sobat Muslim Satu Kisah Sahabat dimanapun berada. Mungkin kita punya kegiatan, punya agenda, punya sesuatu yang bisa kita selesaikan hari ini, selesaikanlah hari ini. Jangan tunda, buat besoklah separoh. Ya, ngoyo amat siapa yang semua dikejar. Enggak, justru kalau kita bisa selesaikan sekarang, selesaikan. Supaya besok kita bisa punya agenda berikutnya. Fa'idha faradha fansab. Apabila kau sudah selesai dalam satu urusan, kau bisa menyelesaikan urusan yang lain. Kadang kita senang satu urusan berlarut-larut. Nah, itu bukan karakter Utsman ibn Affan. Itu diantara hikmah kenapa beliau kok membaca Al-Quran dalam satu rakaat bisa khatam 30 juz. Ya. Yang kedua, beliau memuliakan hari Jumat. Jadi kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu, kata beliau, pahala ibadah itu bisa dilipat gandakan, di antaranya ada 3 sebab. Jadi amal yang sama dilakukan oleh orang yang sama, tapi bisa jadi berbeda nilai pahalanya. Karena apa? Karena 3 sebab. Pertama, syaraful makan, karena dilakukan di tempat yang mulia. Kita nih, Mas Thorik, sholat di masjid di sini misalnya, di Raudhatul Jannah, sholat zuhur. 4 rakaat zuhur kan, nggak mungkin jadi 5, 4 pasti. Kita sholat di Madinah, zuhur, sama juga 4 rakaat. Pelakunya sama-sama kita nih, sama-sama sholatnya zuhur, sama-sama 4 rakaat. Tapi pahalanya pasti berbeda. Kenapa? Karena syaraful makan, keutamaan dan kemuliaan tempat. Karena kita lakukan di tempat yang mulia, maka ibadah itu akan dilipat gandakan kemuliaannya. Yang kedua, syarafuz zaman, karena kemuliaan waktu. Misalnya, meskipun sama-sama di Raudhatul Jannah kita melaksanakan sholat, atau di masjid lah, di mana tempat kita tinggal itu, sholat zuhur 4 rakaat, tapi kalau kita lakukan di waktu tertentu, itu bisa menjadi dimuliakan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Seperti di bulan Ramadan. Seperti apalagi di hari Jumat. Ya, cuman kalau hari Jumat bukan zuhur, dia ganti Jumat. Kan? Ya. Nah, itu hari Jumat itu adalah hari di mana amal kita dilipat gandakan. Ramadan begitu juga, hari Arafah gitu juga. Pelakunya masih kita, ibadahnya juga masih sama. Tidak dilakukan di tempat yang lain, di rumah kita atau di tempat di mana kita biasa beribadah, tapi karena berbarengan dengan waktu yang mulia, maka ibadah ini menjadi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Utsman ibn Affan tidak pernah meninggalkan satupun waktu yang mulia tadi kecuali beliau manfaatkan untuk beribadah. Masya Allah. Apalagi kalau ada orang bisa menggabungkan 2 itu tuh. Syaraful makan dan syaraful zaman, kemuliaan tempat dan waktu. Di mana tempat mulia? Mekah misalnya. 100.000 kali lipat pahala kita di sana. Kita bisa gabungkan kemuliaan tempat Mekah dengan kemuliaan waktu Ramadan misalnya. Jadi kalau ada teman-teman atau siapapun kita bisa berangkat ke tanah suci, umroh di bulan Ramadan, kata Rasulullah, itu pahalanya setara dengan haji bersamaku. Masya Allah. Bukan cuma setara dengan haji, bersamaku. Kok bisa segitu besar pahalanya? Kalau di bulan-bulan ini umroh bagaimana? Enggak sebesar itu. Kenapa? Bergabungnya 2 zaman dan makan. Nah, Utsman ibn Affan selalu orang yang selalu memanfaatkan ini. Ya, ketemu Ramadan, Ramadan dimanfaatkan sedemikian dahsyat. Ketemu hari Jumat gitu juga. Setiap hari Jumat beliau punya kebiasaan. Apa kebiasaan beliau? Yaitu beliau selalu memerdekakan budak setiap hari Jumat. Memang mohon maaf ya, perbudakan itu sebelum datang Islam adalah sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi. Jadi masyarakat jahiliyah dulu fenomenanya itu memang ada strata sosial gitu, ada budak, ada merdeka. Gitu. Dan budak itu mohon maaf ya, setengah manusia setengah hewan. Jadi dia dibeli, diperjualbelikan, mohon maaf halal disetubuhi kalau perempuan. Dia bekerja, apapun hasilnya diberikan kepada majikannya, setelah itu separuh hasilnya diberikan kepada dia. Maka Islam datang untuk membebaskan perbudakan. Nah, itu diantara sebab misalnya kenapa orang-orang jahiliyah dulu, mereka ketika istrinya mau lahiran, dia tunggu, begitu idza busyara ahadum bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa kazim. Ketika lahir bayinya, perempuan langsung mukanya merah padam. Dulu pernah kita ceritakan dalam kisah Umar bin Khattab. Karena mereka takut, anak perempuan saya lahir tumbuh besar nanti, saya nggak bisa jaga dia. Terjadi perang antar kabilah saya kalah, anak saya akan ditangkap, diambil, dijadikan sebagai budak. Gitu. Berat hidup perbudakan itu. Maka Islam datang untuk menghapus perbudakan. Tapi kan untuk menghapus ini nggak bisa langsung, merdekakan, nggak bisa itu. Karena
itu adalah bagian dari harta. Orang suruh zakat aja, zakat ayo keluarin 2,5% aja berat. Ya. Padahal 2,5% itu rubul usyur. Rubul usyur itu artinya total harta kita bagi 10 bagian ini kita ambil satu bagian, kita potong 4. 1, 2, 3, 4. Kita disuruh mengeluarkan yang sepotong ini untuk zakat. Kita masih punya 9 dengan 3 potong, itu aja berat. Apalagi dia punya budak yang selama ini menopang kehidupannya, yang selama ini sangat diandalkan, tiba-tiba suruh merdekakan, berat. Ya. Harus bayar, kalau mau ya bayar gitu. Dapat kompensasi uang. Dan mohon maaf ya, harga budak itu mahal. Kalau yang mohon maaf ya, yang sudah agak lolita gitu, lolos 50 tahun. Terus sudah mulai agak bodinya udah nggak bagus, lamban, udah nggak cekatan. Itu harganya bisa 50 sampai 100 juta. Yang begitu. Kalau yang masih muda, masih cantik, masih gesit, masih produktif, itu bisa di atas 100 jutaan itu. Masya Allah. Dan Utsman ibn Affan setiap hari Jumat punya program. Kalau kita biasanya programnya Jumat berkah. Beliau enggak, Jumat memerdekakan budak. Masya Allah. Berarti tiap Jumat 100 juta minimal tuh. Masya Allah ya. Nah, ini di antara kebiasaan-kebiasaan baik yang sering dilakukan oleh Utsman ibn Affan yang mungkin bisa kita teladani, yaitu menjadikan setiap waktu atau momen-momen baik itu kita lakukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Gitu. Ya. Tapi ada yang apa namanya, menarik juga ya, Utsman ibn Affan itu sahabat yang sangat yakin perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang kalau lewat kuburan beliau suka menangis. Ya. Lewat kuburan nangis, takut. Jadi kalau dia, ayo Utsman lewat sini, ada kuburan, nggak mau. Tapi nggak maunya itu bukan karena takut nanti ada yang manggil, mau kemana, bukan itu. Kenapa beliau takut ya? Jangankan lewat kuburan, dengar orang ngomongin kuburan aja udah ngeri. Apalagi kalau baca ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang barzakh misalnya. Waduh, di kuburan Allah katakan nanti ada orang-orang yang minta Rabbi irji'un la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Di surat Al-Mu'minun misalnya 99 sampai dengan 100. Nangis belum? Nangis. Nangis, kejar sampai pingsan. Masya Allah. Lewat kuburan, nangis sampai pingsan. Kenapa beliau menangis ini? Mulai ditanya oleh sahabat, Utsman, kenapa kau kalau lewat kuburan tuh takut? Terus berbicara tentang kuburan alam barzakh, kau selalu ngeri, bahkan nangis sampai pingsan. Kenapa wahai Utsman? Kata para sahabat, apakah kau ragu? Bukankah Rasul pernah bilang kau termasuk salah satu mubasysyaruna bil jannah? Jadi sahabat yang diinformasikan oleh Rasul akan masuk surga gitu. Mestinya kalau sudah dijamin masuk surga, nyaman dong, nyantai kan. Kita mau ujian dijamin pasti lulus saja tenang gitu kan. Apalagi dijamin mudik tahun ini aman, disediakan kendaraan, udah tenang kita itu kan. Utsman kenapa gitu? Apa jawab beliau? Mungkin Rasul mengabarkan saya insya Allah nanti termasuk ahli surga, masuk surga. Tapi Rasul nggak pernah ngomong, saya dikubur ini selamat apa enggak gitu. Insya Allah. Karena boleh jadi ada orang masuk surga tapi kan disiksa dulu kan. Ya. Dicuci dulu, digodok dulu, digergaji dulu, disate dulu, dipanggang dulu, nauzubillah di neraka. Ujungnya sih masuk surga mungkin, tapi mampir dulu di neraka, itu kan ngeri. Nauzubillah. Ya Allah, nauzubillah. Nah, Utsman ibn Affan beliau mengatakan, saya nggak tahu di barzakh itu di alam kubur saya selamat apa enggak. Jangan-jangan saya nggak selamat nih. Kalau di barzakh saya nggak selamat, disiksa di kubur itu, besok itu lebih berat saya di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, itu sekelas Utsman yang witir sekali rakaat khatam Quran, yang setiap Jumat sedekahnya 100-an juta minimal, ya. Yang rutin itu yang rutin. Belum yang nggak rutin. Kita ceritakan kemarin perang Tabuk gitu ya. Rasul ngumpulin para sahabat, terus semua para sahabat pada pergi, datang bawa harta yang banyak. Rasul bilang, adakah di antara kalian yang mau berinfak lagi? Beliau pulang bawa 950 ekor unta. Hampir 1000 ekor unta bawa. Setelah itu beliau berpikir aman nih berarti gitu. Ternyata Rasul enggak, masih adakah di antara kalian yang mau berinfak lagi? Oh berarti masih kurang nih gitu kan. Maka Utsman kemudian balik lagi. Nah, tahu hilang aja sih kita bilang kemarin kan. Bukan Rasul tunggu ya saya mau ke rumah. Enggak, tahu hilang aja dah pokoknya. Datang lagi bawa 70 ekor kuda. Oh mungkin unta kurang nih, kuda lah gitu. Ternyata
beliau berpikir, wah ini berarti udah cukup nih. Ternyata Rasul masih nanya lagi, adakah di antara kalian yang mau berinfak lagi? Wah masih kurang lagi nih. Baik lagi beliau bawa uang 1.000 dinar. Masya Allah. 1 dinar kita ceritakan 4,25 gram emas ya. Jadi 4.250. 4.250.000 dikali 1.000. Berarti kan 4M. 4M. 4M itu. Masya Allah. Di saat orang pada sibuk ngomongin MM-an korupsi, wah dia sedekah itu. Ya Allah. Dahsyat sama Utsman bin Affan. Yang begini nih takut nggak selamat di alam barzakh. Masya Allah. Maksudnya kita yang lebih takut ya, Masya Allah. Yang sedekahnya masih milih-milih. Dari rumah sih udah niat banget 100.000 ya, ke masjid. Nah, 100.000 nih dari rumah. Tapi begitu di jalan kayaknya pulang boleh juga nih beli makan gitu. Kayaknya kebanyakan cepet 50 aja dah gitu. Begitu sholat di masjid lewatlah terombol, begitu dia ngeluarin ada yang abu-abu tuh. Kayaknya abu-abu aja cocok nih gitu. Tapi seringkali kita justru merasa aman, merasa selamat, merasa pasti tidak akan mendapatkan siksa kubur. Masya Allah. Kita malu sama Utsman bin Affan ini ya. Beliau yang begitu luar biasa, tapi rasa takut, khawatir tidak selamat begitu tinggi. Nah ini maka seorang muslim itu mestinya begitu ya Mas Tarik ya, Masya Allah. Kita itu hidup antara khauf war raja, antara pesimis dan optimis, harap-harap cemas lah ya. Karena kalau manusia terlalu merasa yakin dia selamat, itu juga bahaya kan. Jatuhnya ria, jatuhnya sum'ah. Sholat saya pasti diterima, Ramadan saya mantep, saya sih nggak bakal gagal. Saya taraweh aman, tahajud nggak ada yang lewat sama sekali, gaspol, khatam setiap hari saya khatam. Nah, itu lama-lama jadi jumawa kan ya. Yeah. Jadi sombong justru jatuhnya ria dan iblis masuk di situ, setan masuk di situ. Itu yang bahaya. Justru kita itu ketika beramal itu kata Allah itu apa? Wa qulubuhum wajilah. Kalbunya itu gemetar. Kata Bunda Aisyah, ya Rasul ini yang gemetar ini pendosa atau pelaku ibadah? Pelaku ibadah. Kenapa pelaku ibadah beribadah tapi ketakutan? Itulah tanda iman. Jadi orang beriman itu takut ibadahnya nggak diterima. Itu yang penting. Dan itu yang dicontohkan oleh Utsman. Ya, Utsman ibadah, apalagi sedekah terutama ya, itu kayaknya nggak ada yang bisa nyaingin kan? Nggak ada yang bisa nyaingin sedekahnya Utsman bin Affan. Sampai di level sahabat pun semuanya dalam tanda kutip ya angkat topi lah gitu. Respect lah ya. Luar biasa. Nggak ada yang bisa menyaingi, nggak ada yang bisa menandingi ibadah beliau ya. Tapi beliau tetap mengajarkan kepada kita jangan pernah merasa bangga dengan amal kita. Ya, jangan pernah merasa jumawa dengan kebaikan yang kita lakukan karena belum tentu itu menyelamatkan kita. Boleh jadi amal-amal itu di mata Allah ternyata nggak ada nilainya. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah. Ngeri ya. Nah, Ustaz, kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Satu Kisah Sahabat. Ustaz, kita udah bahas karakteristiknya Utsman, Ustaz. Tapi kita tahu bahwa Utsman itu seorang pemimpin. Nah, Ustaz, Utsman tuh berkuasa di umur berapa dan bagaimana sih style kepemimpinan beliau nih, Ustaz? Ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini menarik nih, Utsman bin Affan sebagai sosok pemimpin. Kalau tadi sebagai pribadi beliau teladan sekali ya, idealisme sekali. Dan sosok yang dalam tanda kutip dicari emak-emak sebagai menantu idaman. Karena ganteng, banyak duit, dermawan, soleh, oh itu udah ideal banget dah. Bibit bobotnya udah Masya Allah luar biasa. Nah sekarang bagaimana beliau sebagai sosok pemimpin? Memang karakter pribadi itu mau tidak mau ketika dia jadi pemimpin pasti akan terbawa gitu. Jadi sifat kelemah lembutan Utsman bin Affan itu juga terbawa. Dan kalau segi usia beliau itu dilantik menjadi khalifah atau menjadi Amirul Mukminin pengganti Umar bin Khattab itu sudah bukan lagi di usia muda Mas Tarik. Jadi usianya sudah 70 tahun. 70 tahun. Ya mungkin di zaman ini juga banyak pemimpin-pemimpin yang usia 70 tahun jadi pemimpin ada juga. Cuma memang di zaman itu ya mungkin karena faktor pola hidup kali ya, pola hidup, pola makan dan seterusnya. Sehingga usia 70 tahun Utsman bin Affan itu jangan kita bayangkan berarti sudah tua renta, udah jalan susah, bukan. Beliau masih sosok pribadi yang energik,
sosok pribadi yang masih bisa beraktivitas dengan baik, masih berpikir dengan bagus, bukan yang demensia suka lupa kunci di mana kuncinya gitu. Lihat kunci saya nggak, berani dipegangin kuncinya gitu. Nah, sekarang itu begitu. Tapi kalau Utsman bin Affan nggak, beliau usia memang 70 tahun, tapi memang secara fisik masih kuat, masih bisa berperang, masih bisa beraktivitas, masih produktif dan tidak pikun, tidak lupa. Ya mungkin ini salah satunya disebabkan faktor Al-Quran itu. Jadi kalau kata Imam Qurtubi, ini boleh catat nih teman-teman semua. Kata Imam Qurtubi itu, orang yang gemar membaca Al-Quran, Allah hindarkan darinya, pertama, sifat pikun, pelupa. Itu akan Allah hindarkan. Jadi orang yang gemar baca Quran, otaknya itu akan Allah bikin selalu mampu mengingat sesuatu dan tidak pikun, tidak lupa. Jadi kalau teman-teman yang merasa, saya masih segini udah sering lupa nih Ustadz, banyakin baca Quran. Yang kedua, Allah selamatkan dari kerutan penuaan wajah. Oh, nggak perlu skincare ya, Ustaz ya? Nggak perlu skincare. Bukan berarti nggak tua ya, tua itu udah mutlak pastilah manusia tua. Kerutannya. Ada orang udah tua tapi mukanya masih seger gitu. Masih kenceng. Masih kenceng. Ada yang bermutu, masih muda tapi bermutu, bermuka tua. Ada juga gitu. Nah, Utsman bin Affan itu termasuk sahabat tadi yang kita ceritakan, beliau itu sangat dekat dengan Al-Quran, sangat luar biasa membaca Al-Qurannya, sekali satu rakaat bisa khatam. Bayangkan, satu rakaat khatam Quran 30 juz itu paling tidak dia butuh waktu 3 jam. Paling cepat 3 sampai 4 jam. Berarti bisa berdiri 3-4 jam. Usia yang sudah sedemikian itu 70-an tahun, itu bukan sesuatu yang mudah itu. Jangankan itu, kita yang masih muda-muda aja taraweh itu, kalau imam ada yang agak lama sedikit, gatel sini, gatel ke sana. Diri udah gak fokus itu ya. Masya Allah. Ini Utsman bin Affan, jadi di antaranya itu Al-Quran itu. Jadi, karena beliau dekat dengan Al-Quran, maka Allah jaga. Ingatannya tetap bagus, terus fisiknya juga. Jadi teman-teman bisa meneladani kita. Kalau kita ingin selalu fresh, terus selalu energik dan juga ingatan kita tetap tajam, maka perbanyaklah interaksi kita dengan Al-Quran, baca Al-Quran itu. Jadi beliau usia 70 tahun menjadi seorang pemimpin bijak dan seterusnya. Itu masa kepemimpinannya kurang lebih 12 tahun. Berarti sampai akhirnya beliau meninggal dibunuh itu tahun 35-an Hijriah ya. Itu usia beliau sudah 82 tahun. Dan ketika itu, nanti kita akan bahas itu justru beliau ketika dibunuh itu sedang membaca Al-Quran. Jadi memang tidak bisa dipisah dari Al-Quran itu. Insya Allah ya. Jadi teman-teman, apalagi bulan Ramadan, itu jangan pisah dari Quran deh pokoknya. Banyakin baca Quran. Di luar Ramadan juga kalau bisa terus membaca Al-Quran. Meskipun gak harus banyak, yang penting kita setiap hari selalu ada lah bersama Al-Quran itu. Nah, itu keberkahan yang Allah berikan. Bahkan kalau ada nasihatnya Ibrahim Al-Maqdisi, beliau salah satu ulama besar dari Palestina itu, termasuk Imam Masjid Al-Aqsa, beliau berpesan kepada muridnya, jangan pernah kau tinggalkan Quran, bacalah Al-Quran, karena hajat, permintaan dan keinginanmu itu akan diijabah berbanding lurus dengan bacaan Quran yang kau biasa dawamkan. Jadi kalau kita terbiasa baca banyak ayat Al-Quran, maka sebanyak apapun permintaan kita itu akan mudah dijawab oleh Allah. InsyaAllah. Nah ini Utsman bin Affan, beliau memimpin selama kurang lebih 12 tahun. Udah lebih dari 2 periode kalau zaman sekarang itu. Ya, hampir 3 tuh. Hampir 3 periode. Luar biasa. Nah beliau ini karena karakternya adalah pemalu, jadi pasti lemah lembut. Biasanya orang pemalu lemah lembut gitu. Kalau yang pemberani lebih beringas biasanya. Bukan beringas ya, apa maksudnya? Keras lah ya. Tapi kalau pemalu itu biasa karakternya lembut, lebih sering mengalah. Biasanya begitu. Nah, ini yang menjadi karakter beliau, bahwa beliau itu memang sangat teguh pendiriannya, sangat karismatik. Tapi beliau itu pemalu. Jadi kalau ada sesuatu gejolak di luar itu, beliau lebih menghadapinya dengan persuasif. Didatengin orangnya, diajak gitu. Pendekatan persuasif dalam satu sisi bagus ya, maksudnya menyelesaikan masalah tidak dengan kekerasan, tapi dengan soft. Tapi dalam tanda kutip, efeknya adalah kalau dia sebagai pemimpin sebuah negara, apalagi wilayahnya sangat luas itu, efeknya itu adalah yang lain itu akan jadi berani gitu. Ternyata ini si Fulan ngomong begini, ternyata Utsman nggak dia apa-apa ini.
memang selesai, Utsman selesai kan karena persuasif kan yang tahu antara Utsman dengan orang ini aja. Yang lain nggak tahu nih. Akhirnya mereka berani, yang ini berani. Itu yang memunculkan banyak kemudian nanti pada akhirnya timbul pergolakan. Karena Utsman tidak pangkas. Yang ini langsung misalnya kalau tegas kayak Umar, selesaikan tegas gitu. Nanti yang lain langsung pada kicep kan. Oh, yang macam-macam tuh habis tuh sama Umar misalnya gitu. Kalau ini Utsman nggak, lebih pendekatannya persuasif. Karakter beliau itu. Tapi beliau orang yang sangat jujur, orang yang sangat amanah, orang yang sangat bertanggung jawab, tidak pilih kasih. Jadi beliau itu kalau ada yang salah, meskipun dari Bani Umayyah, dari klannya atau keluarganya, kalau salah. Nggak ada istilah oh ini jangan nih, nggak. Beliau itu tegas. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau hukum ketika ditanya, "Utsman, kenapa kau hukum pejabat dari keluargamu?" Kata Utsman, "Lebih baik saya hukum sekarang daripada Allah besok yang hukum dia di padang mahsyar." Itu yang susah tuh kita cari sekarang. Lebih baik dihukum sekarang daripada berat besok Allah yang menghukum kita di padang mahsyar. Nah, itu masalahnya, banyak orang yang nggak takut padang mahsyar itu. Makanya mohon maaf ini ya, kenapa misalnya Rasulullah 13 tahun berdakwah di Mekah itu belum ada ayat tentang hukum. Belum ada. Kita baca ayat-ayat surat-surat Makkiyah itu belum ada ngomongin hukum itu. 13 tahun pada Rasul di Mekah. Bahkan perintah sholat saja itu di akhir-akhir kan. Isra Mi'raj itu kan ada yang tahun kedua, ada yang mengatakan tahun ketiga, ada yang mengatakan di tahun Rasul hijrah itu. Disitulah baru Rasul SAW menerima perintah sholat. Puasa 2 tahun setelah hijrah. Udah hijrah ke Madinah, 2 tahun setelah itu baru ada syariat puasa. Jihad juga begitu. Apalagi hukum waris, hukum tata negara segala macam semua itu belum ada di Mekah itu. Setelah 10 tahun setelah hijrah 10 tahun di Madinah baru ada hukum. Kenapa ini? Di antara hikmahnya adalah Allah ingin orang beragama itu yang pertama ditanamkan iman dulu di sini. Iman, akidah. Dan tema besar akidah itu bukan tentang Allahnya justru, tentang hari kiamat. Coba kita baca surat-surat Al-Haqqah, Al-Qiyamah, Az-Zalzalah, apalagi At-Tariq, Al-Infitar. Itu semua surat-surat juz 30, juz 28, juz 9, 30 paling banyak temanya tentang hari kiamat. Untuk apa? Untuk menanamkan di hati manusia. Anda sekarang hidup berbuat apapun, besok ada hari kiamat. Anda akan mempertanggungjawabkan itu. Sehingga itu yang tertanam di hati kita. Kita berbuat apapun besok bakal ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Sehingga orang jadi takut berbuat macam-macam. Ya, itu yang ditanamkan. Baru kalau sudah tertanam itu, baru ada hukum. Baru orang ngerti tentang ekonomi, tentang berbisnis dan seterusnya, waris, apalagi hutang piutang dan seterusnya, itu turun belakangan. Jadi orang ngerti hukum setelah di sini tertanam keyakinannya, rasa takut dia akan Allah Subhanahu wa taala besok dibangkitkan di padang mahsyar dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau kita sekarang kebalik. Orang belajar tentang hukum, tapi ininya belum ada nih, takut kepada Allahnya. Sehingga apa? Orang pinter, dia tahu, dia paham tentang hukum, tapi bukan jadi taat hukum, malah mempermainkan hukum. Nah, itu efeknya kenapa? Karena dia tidak takut. Kalau istilah beberapa tokoh kan, Anda takut atasan tapi Anda tidak takut Tuhan. Nah, itu kalimat sederhana, simple sebenarnya gitu. Tapi memang betul, itu yang Rasul tanamkan, takut Tuhan dulu tuh. Baru diajarin sholat, baru puasa, jihad, segala macam gitu. Sehingga orang melaksanakan perintah agama, hukum itu yang pertama dia lakukan karena dia takut besok dimintai pertanggungjawaban gitu. Nah, itu yang terjadi pada Utsman bin Affan, bahwa beliau sudah tertanam kuat sekali di sini, besok diminta pertanggungjawaban. Jangankan besok di padang mahsyar, di kubur aja kita tadi sampaikan, beliau sangat takut, selamat nggak saya besok nih gitu. Nah, jadi ini karakter pemimpin sebenarnya yang penting untuk dimiliki, ya. Dan tidak harus jadi pemimpin, sebenarnya kita jadi orang biasa juga kan. Harusnya begitu, bahwa kita apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan di dunia ini, endingnya kita akan mempertanggungjawabkannya sebenarnya. Dan kalau orang meyakini itu sebenarnya dia nggak akan macam-macam sebenarnya. Akan macam-macam, dia tidak akan menzolimi orang lain, dia tidak akan mengambil yang bukan haknya dan seterusnya. Nah, ini diantara sifat-sifat Utsman bin Affan. Nah, dampaknya karena beliau itu lebih ke persuasif, maka beliau itu kebijakan itu lebih banyak ke syura, musyawarah. Musyawarah. Ada kasus apa? Musyawarah. Kasus apa? Musyawarah. Masalah apa? Musyawarah terus. Ini diantara kebijakan Utsman bin Affan, bahkan beliau membuat beberapa level itu Dewan Syura itu atau majelis permusyawaratan itu, ada yang level ini gitu. Ini mewakili kaum bawah, ini mewakili kaum bawah menengah, ini mewakili para sahabat dan seterusnya. Bahkan beliau menunjuk dari Dewan Syuranya itu ada yang non-muslim. Ya. Karena orang-orang non-muslim kan dia pasti punya hajat kebutuhan kan, dan dia akan menyampaikan
hajatnya, keinginannya, ya harus ada yang mewakili. Nah, wakilannya adalah non muslim. Kalau dia menyampaikan kepada yang muslim, mungkin dia merasa ya saya nanti terwakili apa enggak gitu. Maka Utsman bin Affan menunjuk mesti ada nih dari non muslim gitu. Itu gaya kepemimpinan Utsman bin Affan yang mungkin agak berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar juga sama, ada syura ya, bermusyawarah, karena memang ini ajaran yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wa amruhum syura bainahum, kata Allah. Dan urusan kalian itu adalah dengan musyawarah. Orang yang bermusyawarah tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah menyesal. Nah, ini di antara bentuk karakter Utsman bin Affan sebagai seorang pemimpin. Ya, jadi beliau selain baik soleh secara pribadi, tapi sikap sebagai seorang pemimpin, beliau juga punya karakter-karakter sebagai seorang pemimpin itu. Terus beliau menerapkan kebijakan politik ya. Di antaranya ekspansi wilayah. Jadi di zamannya Abu Bakar ekspansi belum terlalu. Kemudian Umar bin Khattab ekspansi semakin meluas. Di zaman Utsman bin Affan ekspansi peluasan wilayah sudah sampai dataran Cina, India, dan mungkin udah sampai Indonesia kali sebenarnya. Karena kita dulu kan disebutnya masih Hindia gitu ya. Ini sudah sampai ke sini. Bayangkan, itu sampai ke Afrika Utara itu. Dari Afrika Utara, terus Asia itu, terus sampai ke sebagian Asia Tenggara dekat-dekat kita sini, atau Cina, wilayah-wilayah sana itu. Itu semua sudah terjamah oleh ekspansi kekuasaan umat Islam di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan. Ya, ini adalah prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, di mana beliau itu tidak hanya ngurus di dalam tapi juga di luar. Jadi ada kebijakan politik dalam negeri lah itu ya. Ada kebijakan politik di luar negeri. Dalam negeri tentu penguatan bagaimana umat Islam yang ada di kota Madinah ini bisa semakin solid, makin kompak ya. Tapi memang pendekatannya tadi lebih persuasif. Jadi nggak strength, bukan dengan kekerasan, sehingga buat beberapa dalam tanda kutip oknum orang yang tidak senang biasanya memanfaatkan itu, menganggap lemah gitu. Tapi kalau pemimpin strength kan langsung, ini nggak bisa, orang akan ini segan, takut, bukan segan, takut, lebih ketakut. Iya. Tapi kalau orangnya lebih pendekatan persuasif, ini orang-orang yang dalam tanda kutip nggak benar memanfaatkan itu, dianggap ini sebagai sebuah kelemahan gitu. Ya sebenarnya tidak ada sih manusia yang sempurna. Ya. Manusia tegas nanti ujungnya dibilang otoriter. Umar itu otoriter misalnya kan. Pendekatannya persuasif, lembut, dibilangnya lemah, gamang dan seterusnya. Memang tidak ada manusia yang sempurna di mata manusia yang lain. Itu karena Imam Syafi'i mengatakan irda'un nas ghayatun la tudrak. Membuat semua orang senang dengan kita itu adalah tujuan yang mustahil bisa tercapai. Tapi sebagai seorang pemimpin, Utsman bin Affan telah mencontohkan karakter-karakter yang baik ya. Beliau tidak otoriter, tetap menerima dan mendengar masukan dari sahabat-sahabat yang lain. Terus sebagai pribadi beliau jujur sekali, beliau amanah, beliau bertanggung jawab, beliau juga pemberani. Pemberani. Meskipun nanti ada orang yang memfitnah pengecut. Karena tidak ikut perang Badar. Perang Badar ada perang penentu yang paling penting. Utsman malah nggak ikut katanya. Nanti kemudian itu akan muncul. Padahal pernah kita sampaikan di kisah sebelumnya, kenapa Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang Badar? Karena istrinya sedang sakit. Rasul yang minta, Utsman kau jangan perang. Padahal udah pakai pakaian perang itu udah siap kan. Kata Rasul jangan perang. Kenapa? Istrimu sedang sakit, temani istrimu. Masya Allah. Dan beliau menemani istrinya kan. Kalau ego kan nggak usah, saya mau perang aja, menunjukkan saya laki-laki gitu. Tapi justru dia beliau menunjukkan sifat kelelakiannya dengan perhatian sama istri. Masya Allah. Selain idaman buat kaum emak-emak jadi menantu, idaman kaum perempuan juga itu. Punya suami ganteng, kaya raya, peduli, sayang sama istri. Dahsyat, luar biasa. Nah, ini. Tapi memang beliau kemudian bukan mengubah ya. Setelah melanjutkan kepemimpinan Umar, ada beberapa yang beliau ubah. Misalnya tentang gubernur. Jadi Umar bin Khattab berpesan, gubernur-gubernur saya itu yang ada di Basra, yang ada di Kufah, yang ada di Mesir, yang ada di Syam, tolong jangan diganti dulu. Biarkan mereka minimal 1 tahun.
gitu. Setelah itu mau lanjut, mau enggak gitu. Nah, Utsman bin Affan menjalankan itu. Selama setahun beliau tetap membiarkan gubernur-gubernur itu dan mereka sebagai kepanjangan tangan dari khalifah ya. Setelah itu baru beliau ganti. Jadi beberapa diganti. Nah, kemudian beliau ganti dengan kebanyakan memang gubernur yang diganti itu adalah sebagai pengganti itu adalah dari kaum Bani Umayyah. Jadi Utsman bin Affan itu dari Bani Umayyah, sementara Rasulullah misalnya Abu Bakar, Umar itu lebih dari Rasulullah Abu Bakar lebih Ali dari Bani Hashim. Saya Bani Hashim. Jadi klan besar di sana itu di di Mekah ketika itu ada klan Bani Umayyah dan Bani Hashim. Jadi kalau klan Bani Hashim itu lebih ke tokoh-tokoh agama yang menjaga Ka'bah segala macam. Sementara Bani Umayyah ini lebih ke materi. Jadi orang-orang kaya itu kebanyakan Bani Umayyah. Maka Utsman bin Affan, kenapa beliau kaya? Abdurrahman bin Auf kenapa kaya? Karena memang keturunan klan ini klan orang-orang kaya semua. Dan terpelajar. Terdidik dan terpelajar. Itu karenanya Utsman bin Affan kita ceritakan, beliau itu adalah salah satu sahabat yang pandai menulis, berhitung dan menulis ya. Dan beliau nanti akan kita ceritakan itu di antara kebijakan mushaf Al-Quran itu, beliau selain itu dia adalah menulis mushaf gitu. Jadi selain menghafal Quran, dia juga penulis gitu. Jadi kebijakan-kebijakannya banyak yang dilakukan sebagai penulis. Mohon maaf, biasanya orang yang menulis otaknya ini cerdas gitu. Ustaz, kita istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Satu Kisah Sahabat.